Vivi Siti Rofikoh, Kepala SDN 2 Pasir Tangkil, Lebak, Banten viral setelah meminta orang tua murid mengganti meja dan kursi yang rusak. Aksinya mendapat sorotan usai ditegur langsung oleh Bupati Lebak, Mochammad Hasbi Ashidiki Jayabaya, terkait aksinya minta ganti rugi ke orang tua murid. Dengan membuat animasi berbicara tadi, kita bisa membuat video-video storytelling, cerita mistis, cerita horor, presenter, vlog, dan lain-lain. Pada tutorial kali ini saya akan memberikannya step by step cara membuat animasi berbicara dan membuat video berita dengan menggunakan seorang presenter. Silakan simak video tutorial kali ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa sama-sama sukses. Buat kalian yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Baiklah teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Nah, di sini kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama, kita akan membuat gambarnya terlebih dulu. Yang kedua, kita akan mencari artikel beritanya. Langkah ketiga adalah membuat animasi berbicaranya, dan terakhir adalah tahap editing. Langkah pertama, kita buka Google Chrome. Di sini saya akan membuat video tutorial berita dengan menggunakan seorang presenter. Kita pergi ke Google Chrome. Di kolom penelusuran ini Bing AI. Nah, silakan teman-teman yang baru mengakses Bing AI ini daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, kita tinggal masukkan perintah di sini. Nah, di sini saya memasukkan perintah gambar seorang wanita muslim berhijab, cantik, berkacamata, sedang membawakan berita sebagai seorang presenter TV. Setengah badan, kemudian koma, lalu realistis. Klik buat, kita diberikan 4 buah gambar, silahkan teman-teman pilih. Lalu kita download gambar yang kita pilih. Caranya adalah tekan gambar ini dengan jari kita sampai muncul tulisan seperti ini, pilih download gambar. Lalu kita buka tab baru di Google Chrome ini, ketikkan di sini remove bigi. Nah, yang ini yang paling atas, lalu upload image, pilih jelajahi atau pilih gambar yang sudah kita buat tadi di Bing Image. Nah, sebagai contoh saya masukkan gambar yang ini. Tinggal kita download. Sini ada ikon panah ke bawah, klik, pilih yang preview. Nah, yang kedua kita akan mencari video beritanya. Kita cari di YouTube, tinggal ketikkan saja di sini, misalnya berita terkini atau berita hari ini. Nah, di sini banyak sekali ya. Silakan download atau bisa dengan menggunakan perekam layar. Jika mau menggunakan perekam layar, teman-teman harus menginstal dulu alat perekam layarnya di Play Store. Ketikkan di sini alat perekamnya, misalnya DoRecord. Nah, di sini banyak sekali pilihan aplikasi perekam layarnya. Silakan teman-teman install ya. Nah, jika sudah mempunyai bahan videonya, nah sebagai contoh saya akan membuat berita aksi seorang kepala sekolah ngeyel ketika ditegur bupati selesai minta orang tua siswa ganti rugi kursi yang rusak. Kemudian di sini di deskripsinya ada tag beritanya, kita salin. Jika di kolom deskripsi ini tidak ada, teman-teman bisa mencari di Google ya. Kalian tinggal ketikkan saja sesuai dengan berita yang kita download tadi. Lalu kembali ke Google Chrome, buka tab baru. Di sini kita akan meminta bantuan yang namanya ChatGPT. Tinggal ketikkan saja di kolom penelusuran ini ChatGPT, kemudian buka untuk mengubah artikel tadi ya, tetapi tidak mengubah maknanya. Karena kalau kita menggunakan 100% dari copy paste tadi, itu namanya tidak etis. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal perintahkan di kolom perintah ini, rubahlah narasi ini agar lebih ringkas tanpa mengurangi maknanya. Kemudian kita kasih tanda koma di atas, lalu kita tempel artikel tadi. Dan jika sudah, klik ikon plus ke atas. Kemudian kita salin, lalu kita simpan di catatan, lalu kita tambahkan di akhir narasi tadi kalimat seperti ini.
Inilah cuplikan lengkapnya. Lalu titik 2, tersalin ya. Lalu kita kembali ke Google Chrome ini, ketikkan di kolom penelusuran ini Dremina AI. Ini yang paling atas, klik untuk membukanya. Nah, silakan teman-teman daftar terlebih dulu menggunakan akun Google. Nah, jika sudah login, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 3 fitur ya. Fitur pembuat gambar, kemudian fitur pembuat video, dan fitur pembuat avatar AI. Lalu kita pilih yang pembuat avatar AI. Kita klik, kemudian kita masukkan gambar yang sudah kita buat tadi. Di sini klik, pilih unggah, lalu jelajahi. Kita pilih gambar yang backgroundnya sudah kita hilangkan. Yang ini, nah kemudian kita tempelkan tag yang sudah kita salin tadi. Namun di sini terbatas ya durasinya, hanya sampai 15 detik. Jadi jika tagnya itu terlalu panjang, kita bisa buat misalnya 3 kali buat ya, atau 2 kali buat. Lalu kita pilih ya suara voice overnya. Di sini ada tulisan Sarah. Caranya klik, tempelkan jari kita di layar ini, lalu kita tarik ke kiri. Nah, ini dia pilihan suaranya. Teman-teman bisa tes dulu yang cocok. Nah, saya memilih yang Sarah ini ya. Tinggal klik saja. Kita kembali letakkan jari kita di layar ini, lalu geser ke kanan. Kita scroll ke bawah. Nah, jika ada notif seperti ini, biarkan saja ya. Lalu untuk melihat prosesnya, kita letakkan lagi jari kita di layar ini, lalu kita geser ke kiri. Dan ini sudah selesai prosesnya. Coba kita cek. Lalu kita download ya. Caranya kita geser sedikit ke kiri. Di sini ada ikon tanda panah ke bawah. Klik. Kita kembali ke catatan tadi karena tadi tidak cukup durasinya ya. Kita salin lagi. Lalu kita kembali ke Dremina AI lagi. Kemudian kita refresh Dremina yang tadi. Lalu kita masukkan lagi avatarnya. Klik jelajahi, pilih gambar yang sudah kita hilangkan backgroundnya. Nah, jika sudah, kita tempelkan tag yang sudah kita salin tadi. Kita scroll ke bawah, klik hasilkan. Kemudian kita tempelkan jari kita di layar ini, lalu geser ke kiri, kita klik hasilkan. Lalu kita tempel jari kita di layar ini, kemudian geser ke kiri. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal kita download. Caranya kita klik ikon tanda panah ke bawah ini. Kita lanjut ke tahap berikut, yaitu tahap editing. Seperti biasa, saya menggunakan aplikasi editing CapCut. Pilih proyek baru, lalu kita pilih video yang sudah kita buat tadi. Ada 4. Silakan masukkan secara berurutan. Kita pilih seperti ini. Jika sudah, klik tambah. Kita pilih rasio aspeknya, klik, kemudian pilih rasio aspek yang 16:9. Jika sudah, klik checklist. Lalu di akhir video ini kita hapus watermarknya ya. Klik, kemudian pilih hapus. Kita melakukan 2 kali editing ya. Kita ekspor dulu, klik selesai, lalu klik proyek baru lagi, kemudian masukkan video beritanya, kemudian klik tambah. Nah, kita membutuhkan gambar ya terlebih dulu ya. Jadi ketika presenter tadi ngomong, kita kasih gambar dulu, lalu ke videonya. Kita akan cari gambarnya dulu. Kita bisa screenshot yang ini ya. Jika sudah, kita pangkas, klik checklist. Lalu kita kembali ke CapCut. Lalu kita masukkan gambarnya, klik icon plus ini, lalu pilih foto. Nah, yang ini kita pilih, kemudian klik tambah, lalu kita perpanjang dengan cara kita letakkan jari kita di ujung gambar ini, lalu tarik ke kanan ini untuk disesuaikan dengan durasi presenternya. Kita pilih aspek rasio dulu, pilih yang 16:9, kemudian checklist. Lalu kita masukkan
video presenternya, klik overlay, lalu kita posisikan di sini ya, karena nanti kita akan ditambahkan background beritanya ya. Kita letakkan kira-kira di 3 detik, klik tambah overlay, pilih video. Nah, silakan masukkan video yang sudah kita ekspor tadi. Ya sudah, klik tambah. Lalu kita hilangkan backgroundnya, kita klik gambar presenternya ini, lalu cari di menu hapus latar belakang ya, klik hapus latar belakang, pilih yang penghapusan otomatis. Kita atur dulu posisi presenternya ya, saya letakkan di sini, lalu gambarnya ini juga kita coba atur. Kemudian video yang tadi kita duplikat dulu. Oke, sudah, kita kembali, lalu yang video pertamanya kita potong sampai sini. Video pertama ini volumenya kita nolkan seperti ini ya, mulai Pak Bupatinya berbicara pada kepala sekolahnya. Lalu yang ini kita hapus biar momennya pas, lalu di zoom ya sampai tulisan ini tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus watermark di akhir video ini. Nah, untuk menghargai karya orang lain, cantumkan sumbernya ya di sini. Kita pilih tag, kemudian tambahkan tag. Nah, tadi sumbernya di Tribun Depok, kita ketikkan misalnya sumber, lalu spasi, titik 2, kemudian Tribun Depok. Lalu pilih font. Nah, silakan pilih font yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, coba pilih yang italic ini. Kemudian pilih gaya. Nah, kemudian pilih warna. Saya memilih warna yang kuning ini, lalu kita kecilin. Nah, seperti ini. Lalu kita tempatkan di pojok atau di mana saja ya, terserah. Mau pojok kiri, mau pojok atas. Di sini aja biar tidak menghalangi gambarnya. Atau jika tidak jelas, kita bisa pilih lagi warnanya. Saya pilih warna yang putih, lalu saya akan berikan goresan warna hitam, lalu goresannya kita perlebar, saya pulin. Nah, itu sudah kelihatan. Lalu kita sesuaikan dengan durasi videonya dengan cara menariknya seperti ini. Nah, sampai sini kita kembali. Nah, saya akan menambahkan background beritanya ya. Nah, cara untuk mencari background berita, silakan teman-teman gunakan background yang dari YouTube Library ya, biar lebih aman. Atau jika ingin membuat background sendiri, bisa menggunakan Suno AI. Nah, saya pilih audio, kemudian pilih suara, lalu pilih perangkat. Jika sudah ketemu, tinggal klik icon plus. Lalu kita potong di pas presenternya berbicara tadi ya. Kita potong backgroundnya. Lalu yang ini kita kecilin biar tidak bentrok dengan suara presenternya. Saya coba di 10. Kemudian checklist. Nah, lalu saya bagi lagi di sini biar ada pad out-nya. Jadi semakin mengecil suaranya. Klik volume seperti ini. Saya coba tes. Nah, untuk menutupi tulisan di bawah ini, kita akan tutup dengan background hitam. Silakan teman-teman cari backgroundnya di Google ya. Klik overlay, lalu klik tambahkan overlay, pilih foto, tambah, lalu kita atur. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan headline-nya ya. Pilih tag, kemudian tambahkan tag. Misalnya headline-nya atau judul beritanya itu misalnya Bupati Lebak tegur kepala sekolah, seperti itu ya. Lalu pilih font. Nah, silakan teman-teman pilih font. Saya coba yang Helvetica ini, lalu pilih gaya, kemudian pilih warna. Oke, sudah, klik. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini.
kita perbesar, lalu kita atur seperti ini. Jika sudah seperti ini, perpanjang backsound-nya. Jika kurang, kita duplikat untuk disesuaikan dengan durasi videonya. Klik duplikat, lalu kita cek. Nah, ini terlalu panjang, lalu kita potong di sini. Klik hapus, tinggal kita ekspor. Nah, sebelum mengekspor, tentukan dulu resolusi yang paling bagus. Di sini ada 4K, ada 2K, atau minimal 1080 pixel. Lalu tingkat bingkainya di sini ada 60 atau minimal 50. Silahkan teman-teman pilih agar kualitas videonya bagus. Klik ekspor.